makhluk biologis, pasti bisa kita membedakan, termasuk malaikat, termasuk iblis. Nah sekarang, ada tidak seorang Kristen yang mampu membuktikan secara akurat, otentik, tidak bertentangan dengan ungkapan Bible bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus? Buktinya kan dicatat di Alkitab, buktinya kan sudah ada. Yang mana di dalam Bible itu, Bang? Kenapa? Yang mana di dalam Bible yang menyatakan keotentikan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus? Karena berita ini dibawa oleh seorang yang bernama Paulus, di mana Paulus ayahnya pun kita tidak tahu siapa, ibunya siapa, gelap. Tiba-tiba datang merubah semua aspek firman Tuhan, dan anehnya kemudian aspek yang dirubah ini milik orang Yahudi, dan setelah dirubahnya bukannya dilemparkan ke Yahudi tapi dilemparkan kepada non-Yahudi. Ini yang mencurigakan, Pak, sangat besar sekali kecurigaan. Harusnya ketika dia merubah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, hukum itu setelah dirubah untuk Bani Israel. Tapi kekeliruan dan kejanggalan kemudian terjadi ketika dikatakan bahwa hukum Taurat adalah milik kepunyaan Bani Yakub, tetapi ada oknum yang dijual Paulus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan orang-orang Roma dari kutukan hukum Taurat. Nggak nyambung, pakai banget. Ini yang mencurigakan. Kalau dia datang kemudian, Yesus yang datang kemudian untuk membatalkan hukum Taurat, harusnya sebagai wakil Yesus, sebagai rasul Yesus, itu mati dia di tengah-tengah Yahudi untuk memperjuangkan dan mengobrak-abrik semua hukum-hukum Taurat, melawan itu semua. Jangan lagi ada melaksanakan Taurat, sudah tak berguna lagi. Tetapi apa faktanya? Dia malah melenggang ke Roma. Bahkan kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai seterusnya, Anda baca coba. Begitu dia kembali ke tanah Yerusalem, dia bertaubat dari mengajarkan mimpi-mimpi hitamnya kepada non-Yahudi. Bertaubat, lalu kemudian dia ditahirkan. Habis itu dia berkorban juga, mempersembahkan persembahan kepada Elohim. Ini ada apa? Ada apa? Kenapa plimplan kalau yang datang itu betul-betul adalah Elohim, yang adalah Yesus katanya? Kenapa bisa? Dan rujukan kita sampai hari ini sudah 2020 tahun orang Yahudi berdiri tegak dan Kristen juga berdiri tegak. Mana ajaran Yesusnya di sini? Bukankah Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kenapa Paulus enggak datang ke Yerusalem membawa pasukan mengobrak-abrik bait suci? Buang bakar semua itu Taurat. Yang berlaku adalah surah-surah Paulus. Mana buktinya? Tak ada. Semata-mata Paulus mengatakan apa? Dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah loh, lalu dia katakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah loh, Yesus kenapa jadi bingung Yesusnya? Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ketika dia berbentur roh datang kepada Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Celoko. Maka karena itulah kemudian saudara-saudaraku Kristen yang pintar, yang cerdas, cendekiawan, yang inteleknya tinggi, kemudian IQ-nya tinggi, meraih Nobel apapun dalam kehidupan duniawi, please buktikan ke kami Islam ini bahwa yang datang pada Paulus itu betul-betul adalah Yesus Kristus. Tolong kasih bukti, silakan. Tadi kan sudah dijawab, buktinya itu sudah tertulis di Alkitab, itu sudah ada sebuah bukti bahwa itu adalah kebenaran. Yang mana, Bang? Yang mana di Bible? Mana? Kan si Paulus itu kan penganiaya umatnya Kristus. Makanya Yesus bilang, kamu menganiaya aku, maksudnya kamu menganiaya umatku. Itu ya, itu bahasa sindiran itu. Ya, poin itu kita dapat, betul. Kita dapat. Saya ngerti pun itu. Siapa yang menganiaya muridku sama dengan menganiaya aku. Membunuh muridku sama dengan membunuh aku. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa itu makhluk yang datang memperdengarkan suaranya adalah Yesus itu apa?
Karena dengarkan baik-baik, sekali lagi saya katakan, jangankan Paulus sang manusia pendosa, kepada Yesus yang anak Elohim aja dia dipermainkan sama iblis, apalagi Paulus. Mana bukti? Aku sudah jawab. Oke, silakan topik lainnya. Kita masih nuntut bukti nih, gak ada bukti. Ya itu kan Alkitab, aku udah bilang buktinya itu adalah Alkitab. Sejatinya kalau Paulus ini membawa hukum baru, tidak mengambil dan tidak nebeng terhadap ajaran Taurat, ajaran kitab Tanak. Harusnya Paulus ini membawa benar-benar hukum baru selayaknya Nabi Musa sebagai pahlawan bagi Roma. Tapi masih juga mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu dijadikan label kutukan. Habis itu diganti dengan 13 buku yang tidak jelas asal usulnya dari mana Paulus dapatkan. Ketika dia mengatakan, aku menuliskan kepadamu Timotius, aku menuliskan kepadamu untuk Filemon, apa dasar pijakannya? Tulisannya dikatakan dari Yesus Kristus. Mundur kita ke belakang, Yohanes mengatakan Yesus telah menyuarakan satu simbol bahwa dia penerima firman, dan segala firmannya sudah disampaikan, dan penyampaian firmannya sampai kepada pengikutnya Bani Israel. Pengikutnya Bani Israel telah menerimanya dan meyakini dan percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Di situ tidak ada Paulus. Tidak ada Paulus berarti tidak ada 13 buku yang kemudian dikarang oleh Paulus. Karangan 13 buku ini dari mana? Sedangkan porsi Yesus untuk Bani Israel berupa firman semuanya telah disampaikan menurut pengakuannya Yohanes 17:8. Semua firman yang Tuhan berikan kepadaku semuanya telah kuserahkan kepada Bani Israel, dan mereka percaya kepadaku dengan pasti bahwa engkau sang Tuhan telah mengutus aku kepada mereka. Selesai perkara, detik berganti menit, berganti jam, berganti hari, minggu, bulan, tahun. Tepatnya di tahun 52 Masehi, tiba-tiba ada orang bernama Paulus mengaku bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Ini yang mengaku Yesus ini siapa? Untuk apa dia datang mengaku Yesus? Oh, mau memberitakan apa lagi? Bukankah dia sudah mengatakan segala firman itu sudah dia serahkan? Mau menyerahkan apa lagi? Si Paulus, si Yesus ini. Itu maksudnya segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah ku beritakan kepada, sampaikan kepada mereka. Itu sampai detik itu. Betul. Itu bukan berarti setelah itu Yesus tidak berfirman lagi. Di mana dalilnya bahwa dia akan berfirman lagi, Bang Den? Ya, kalau Yesus itu kan Tuhan, apa yang dia katakan itu dia artinya berfirman. Mohon sampaikan pada kita di sini. Semua kata yang keluar dari Yesus, mulut Yesus betul, adalah firman. Betul. Tapi sekarang faktanya mana? Bahwa dia mengatakan aku akan datang berfirman lagi. Dia berkata-kata itu artinya sudah berfirman. Kamu kok gimana sih? Kita pahami itu, Bang Denny, saudaraku yang cakep dan sedikit agak bingung. Kau bingung. Iya, Bang. Dengarkan saya baik-baik, Bang Denny. Yesus mengatakan, aku akan pergi. Setelah aku pergi, yang datang siapa? Bang Den. Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus siapa? Theophany Elohim. Bagus sekali. Theophany Elohim. Ini aja dulu. Ini aja dulu Anda selesaikan. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah, Kan konteksnya berbeda, Juma. yang datang setelahku adalah, Roket. yang datang setelahku adalah seorang penghibur Iya, manusia. Roh Kudus. Manusia yang akan datang. Nggak ada Yohanes tertulis manusia, 14, Juma. Yohanes 14 nomor 16. Coba baca. Ada tertulis itu orang itu manusia loh, seorang. Jangan buat saya tertawa. Coba Tadi saya lagi teks asli, serius. kita ke teks asli lah. Kalau mau Baik. lihat teks Silakan ke teks aslinya, silakan.
Silakan. Baca Hanso, teks aslinya apa? Silakan. Ya, Saya menghargai teman-teman kalau teman-teman saya ini mau belajar tentang Original teks. original teks. La la la. La, la. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 26. Nomor 16, Bang. 16, 14 Iya, 2. Yohanes 16. Yohanes 14 ayat 14. 16. Iya, Bentar. Mana ya? Bentar. Nomornya 16. bukan nomor yang ini. Ya, yang dimasalahkan tadi kan seorang penolong tuh ya. Iya, betul. Kalau kita klik angkanya di dalam Silakan. sabda itu bukan orang di Tapi? situ. Coba Apa? Yesus Parakletos Roh- itu apa? Roh Hantu. Kudus, Parakletos Loh, itu apa? terjemahan Yunani parakletos itu Roh Kudus. aduh bingung Iya, juga Bang. nih. Dari kata Iya, Yunani iya. Iya. Parakletos artinya apa? dipanggil untuk mendampingi Bis. agar Yang- menolong. Yang, Itu artinya yang mendampingi itu Roh Kudus, oke. Tapi parakletosnya bukan Roh Kudus. Parakletos itu apa? parakletos itu penasehat, pembela, penolong, Salah. penghibur Salah, dan salah. penguat. Salah Anda. Kok salah? Salah, saudara. Jangan jangan Berarti di nggak ini. ngerti kamu. Oh, itu alasan Anda. Nggak ngerti kamu. Parakletos itu manusia, bukan roh. Dia Mana datanya? manusia. Mana datanya? Datanya jelas kan, Anda baca aja 3875 di dalam Yohanes 16 nomor Nggak, 7. arti parakletos tadi loh. Manusia itu mana? Seorang pengantara itu parakletos, penolong, penghibur. Ya bukan manusia itu. Lalu apa? Monyet. Itu kan bukan kata, Apa kalau bukan manusia apa? itu kan kata sifat. Masa dirujukkan ke manusia? Gimana sih? Manusia yang sifatnya penolong, manusia yang sifatnya perantara, tambah-tambah. manusia. Tambah-tambah. Bagaimana ceritanya? Yesus ini punya sifat penolong nggak? Yesus ini punya sifat sebagai juru selamat nggak? Punya. Kamu Sifat yang parakletos Biar- itu manusia. biar nggak lebar. Parakletos, kamu tahu nggak akar katanya dari mana? Coba Anda terangkan. Loh, kok tanya balik? Anda terangkan. Anda kan Apa? bilang Akar kata apa parakletos. dari parakletos? Saya ingin Apa? dengarkan. Ayo. Lo kan Ayo. Anda bilang parakletos ini manusia. Sumbernya mana? Jelas manusia. Lah, Jelas aku manusia. ngomong. Sekarang kalau bukan Sumber- manusia ini apa? Data. Kalau bukan bro. manusia ini apa? Makanya kan aku bilang bukan. Enggak, kalau Aku bukan bisa manusia buktikan ini apa? Parakletos itu Hanso dijawab dulu. Parakletos itu kalau Hanso dijawab Makanya. dulu. Hanso dijawab dulu. Nanti aku punya Nggak jawaban usah ini sendiri, Bang. topiknya. Loh. Nggak bisa. Jangan lagi. Parakletos itu manusia kalau atau bukan? manusia apa? Ya itu. Silakan. Jangan Anda lari ke Roh Kudus, nanti orang Indonesia tertawa semua. Jangan Anda katakan parakletos itu Roh Kudus. Tertawa semua umat Islam nanti. Ayo. Anda mempersulit diri Anda sendiri dengan ngarang-ngarang cerita. Jadi jelas ya, saya lanjut ya teman, bahwasanya yang dimaksud kemudian oleh Yesus, Aduh. yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah manusia, bukan Roh Kudus. Meskipun kemudian Roh Kudus juga akan turun menyertai parakletos tersebut. Paham ya? Sampai situ ya. Nah, jadi kembali ke tema. Ketika Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penolong lain, bukan Yesus. Penolong lain yang akan datang. Yesus nanti datang ditandai dengan sinar yang mengkilat, dari timur sampai ke barat. Itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 27. Kembali lagi ke itu. Tuh. Oke. Advokat, intercessor, konselor, komputer, helper. Advokat, intercessor. Tadi udah benar tadi.
Ini maskulin, ada maskulin di sini berarti tunjukkan. Dulu. Coba bacain dulu. Coba ulang dulu. Apa arti parakletos itu? Itu Parakletos. seorang pembela atau Ya orang udah. bukan orang. Kamu baca makanya itu kenapa Yohanes tadi kutanya? 14:17 coba. Yohanes 14:17. Gak bisa dilihat parakletos. Tadi kan kutanya Bang Den, 14:17. parakletos akar katanya apa? Dia kan nggak tahu bahwa Nah, parakletos kamu sendiri itu akar katanya apa? Parakletos. Oke, itu terdiri dari dua kata, yaitu para dan kaleo. Yang artinya para itu berarti di sebelah. Kaleo itu artinya memanggil. Jadi dari akar kata ini mustahil dikatakan parakletos itu human atau manusia gitu loh. Oh, Bang jadi Dimas. bukan manusia. Jadi Aduh, bukan ya parakletos itu bukan manusia. Bukan. Lalu apa? Parakletos itu bukan kata. Lalu apa kalau kata bukan? benda, tapi kata sifat. Jadi Yakni bukan penolong. penolong. Naon ini kata apa sih naon? Naon ini Paham kata belum? apa sih naon? Naon ini kata apa naon? Jadi Naon ini gini nih, kata aja benda. Banyu Pak. Jadi LAI ini salah terjemah Hanso. Tadi Hanso. Nggak ada salah terjemah, nggak ada salah Loh, terjemah. itu ada kata seorang di situ kok. Makanya tadi kan ku suruh ke akar kata dulu. Iya berarti kalau Anda Ini, mengatakan Bang, bukan Nadi, seorang, kurang dengerin dulu tepat. ah. Dengerin. Lu harus jujur, LAI salah terjemah. Setuju? Kurang tepat, bukan salah. Terlalu bijak kau sama LAI yang salah. Lanjut. Naon ini kata sifat atau benda sih naon? Coba. Naon ini kata sifat atau kata benda? Itu kan udah terjadi suatu kata parakletos gitu kan Bang. Tapi kan Naon itu kalau kata kita sifat atau benda? Jawab aja. Kenapa nggak mungkin jadi kata benda? Aku bilang ini sini tulisan naon loh. Terus mana? itu noun. Part of speech, coba, noun, coba. maskulin. Bukan itu. Oh, bukan itu. Sini tulisannya itu kok, bukan itu. Yohanes 14:17 itu penjelasan daripada Roh Kudus itu. Parakletos itu dijelaskan di Yohanes 14:17. Coba tolong ditampilkan. Jelaskan ini dulu tadi noun maskulin. Maskulin memang berarti roh itu ada kelaminnya. Makanya Bang kan salah aku tadi bilang. Memang roh ya memang roh bukan ada kelaminnya memang. Kenapa dia rujukan ke manusia tadi kan? Kan salah. Jelas di situ ada tulisan maskulin loh. Maskulin. itu apa? Maskulin apa maskulin? Maskulin itu apa? Lanjut. Itu merujuk kepada katanya. Kata itu dianggap sebagai maskulin. Kata maskulin bukan itunya maskulin. Tapi coba tolong itu penjelasan daripada parakletos itu ada di Yohanes 14:17. Tolong ditampilkan. Aku mau kasih tahu kamu bahwa parakletos itu tidak kelihatan. Sebelum Dia ke adalah roh 17 kebenaran. Pak Dia Denny, adalah sebelum ke roh 17 kebenaran. jelaskan dulu 16-nya. Jangan langsung loncat 17. 16-nya lu hilangin bro. Coba aku lihat ya. Di 17 juga terjebak dia kok. Silakan 17 ini saya bacakan. Silakan baca. Di 17 baca. Ini 17 silakan baca. The spirit tolong of ada truth, di the dalam world Bible. cannot accept him. Him ini Dunia buat tidak kata ganti. dapat menerima dia sebab Tidak bisa dia dilihat. Dia maskulin atau apa ini? Di him ini kata ganti apa? Dia tidak bisa dilihat. Neither sees. It neither sees him. Berarti dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat ya. Itu tertulis ya. It neither sees him. Itu artinya Him. dia Him tidak itu bisa apa? Him itu kata ganti orang atau terlihat. benda? Him itu kata ganti orang atau benda? Itu kan tulis, itu kan jelas the Kata spirit ganti of orang truth, the atau spirit benda? of Saya tanya truth. jangan tertulis him itu kata ganti orang atau benda? Him, kata ganti orang berapa him itu? Kedua. Hah? Kok malah ngobrol masalah bahasa? Kita mau ngobrol masalah kitab lah, masalah Masalahnya ayat di sini lah, jangan ngobrol tertulis masalah juga bahasa. him. Ah, kamu Berarti ini itu salah terjemahan juga. diskusi kok. Salah terjemahan Diskusi juga. malah ngobrol malah bahasa Indonesia. Udah Diskusi cukup. bukan diskusi ayat. Spirit of Udah. truth, spirit itu adalah roh, bukan manusia. Ya udah kembali aja, udah kembali ke Banyuma. Lanjut lagi. Ayat salah berarti. Ayatnya salah ya udah. Iya, Spirit baik. itu adalah roh. Spirit Kita tulis seperti adalah itu di roh. KJV. Oke. Spirit of truth itu artinya roh kebenaran. Dia adalah roh.
kebenaran. Ya. Seorang, silakan dilanjut. Oke, bukan seorang. Oke. Sekarang Roh Kudus pernah nggak dipanggil dengan sebutan Parakletos? Tunjukkan ke saya di dalam kitab saudara, karena Tuhan itu mengatakan dalam Kejadian 6 nomor 3 bahwasanya Tuhan memiliki roh yang mana rohnya berada pada diri setiap manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk roh. Untuk menutup diskusi kita, tolong tunjukkan kepada saya Roh Kudus pernah disebut sebagai Parakletos. Silakan. Kalau ayat yang seperti yang kamu minta memang nggak ada. Ya nggak ada. Terus kenapa Yang Anda seperti- ingin mengatakan Parakletos itu adalah Roh Kudus? Itu karena Parakletos itu dijelaskan di ayat selanjutnya, Oke. di 17-nya dijelaskan bahwa dia itu Oke. adalah roh. Oke, Makanya kan Yesus. diceritakan Oke, baik Bang Denny. Yesus mengatakan bahwasanya Parakletos itu tidak akan datang kalau aku tidak terangkat ke langit. Betul? Lanjut. Betul atau tidak? Ini jangan bilang lanjut. Iya, silakan dilanjut. Saya kan tidak menyangkal. Berarti kan Saudara saya Hanso, tidak menyangkal. Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau dia tidak terangkat ke langit. Betul? Betul. Oke. Pernah tidak kemudian Anda mendengarkan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus? Ya, Ayo. peristiwa Pentakosta ada itu. Oke, tertulis di Yohanes 20 nomor 22. Berarti Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus terangkat ke langit. Sementara Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau saya tidak ke langit. Loh, padahal kalau Anda mengatakan Parakletos itu Roh Kudus, setiap hari Roh Kudus itu ada. Bahkan murid-muridnya dihembusi Roh Kudus. Elizabeth penuh Roh Kudus, Yohanes penuh Roh Kudus, Zakaria penuh Roh Kudus. Gimana ceritanya? Bahkan orang-orang yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 16 dilarang oleh Roh Kudus melintasi sampai ke Asia. Kalian tidak bisa menghilangkan identitas Parakletos itu, nggak bisa. Parakletos itu manusia. Kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus sudah ada menyertai Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, siapa ada suara dan siapa yang ada Roh Kudus di situ? Jadi kalau Anda mengatakan Parakletos ini adalah Roh Kudus, berarti Yesus mengatakan, sebab kalau aku tidak ke langit, Roh Kudus itu tidak akan. Yes, Roh Kudus sudah ada menyertai muridmu, Cak Ayu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Muncrat itu. Enggak dong, gigi Jadi masih gini, stabil. gagal paham ya. Gitu. Cuma nih gagal paham. Sabar. Jadi yang Ketika datang peristiwa setelah Yesus Pentakosta, terangkat itu adalah seorang manusia, bukan roh. Enggak. Gitu. Roh itu nggak bisa dipahami dengan satu roh, nggak bisa. Kan di situ dikatakan, baca dengan teliti dong. Yohanes 14. Roh ayat Kudus 16 itu ya. cuma satu oknum, Nggak bukan bisa. 5 oknum. Berarti kamu so tahu tentang Roh Kudus namanya. Ya. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu banyak? Oke. Ah. Yohanes 14 tadi, Ya. kalau Bang Juma baca perlahan ya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ada Seorang sambungannya apa? berarti satu kan? Ya udah, itu nanti konteks lain. Seorang penolong yang lain. Kena sendiri yang dia baca. Enggak lo. Kita pakai LI aja gitu loh. Padahal Ya, kita silakan, tadi silakan. bahas kan. Silakan. Di situ dikatakan penolong yang lain. Ya, Arti penolong yang lain. apa? Penolong Roh yang Kudus lain, penolong yang lain selain daripada Yesus. Enggak gitu. Oh, kenapa nggak gitu? Yesus itu penolong untuk Bani Israel. Akan Terus? datang penolong lain selain Yesus yang akan menolong Bani Israel. Penolong yang lain menolong Bani Israel. Siapa dia? Yes, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini ngawur. Ngawur. Menurut barusan- ente ngawur. Menurut saya Barusan kagak. dengar. Barusan Anda bilang untuk penolong Israel, tapi Betul. baginda orang mana? Memang di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepada kamu sekalian rasul kami, seorang penolong
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halo selamat sore. Ya, Sore. silakan. Sekarang Tadi saya tertarik sih dengan perkata sekarang pertanyaannya adalah Makhluk apa saya- yang sesu- datang kepada Paulus? ya Itu. iya, itu pertanyaan kepada Muhammad, Anda bisa buktikan nggak sebaliknya? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngaku Yesus. Ini yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yesus mengatakan apabila ada Mesias palsu yang mengaku, jangan kau percaya. Baca Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Pernah? Tidak pernah. Ia mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Mesias palsu, nabi palsu, satu klop, satu paket. Yang bersuara ketemu dengan kepada Muhammad siapa? yang dengarkan, ia mengaku Mesias adalah palsu, ia mengaku bertemu Mesias juga adalah nabi palsu. Yang ketemu Di ma- Muhammad siapa? Di mana Dia Rasulullah kenalkan diri nggak? dengar. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Selesaikan itu dulu. Ya, dia Selesaikan Ya, itu dulu. aja. Muhammad ketemu Selesaikan dulu. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Rasulku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Hanya Rasulmu Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaannya, Mesias palsu atau Mesias asli? Kalau Mesias asli, dia boleh datang dijawab nggak nanti Ya. di akhir Ya. zaman. Ya, silakan. Siapa yang ditemui Paulus? Ya, betul. Sesuai ceritanya memang Yesus lah yang berteofani menampakkan diri kepada Paulus, ya. Sehingga dia buta, berapa hari kemudian baru dia tercelik lagi matanya dan dia menjadi pengikut setia bahkan sampai akhir hayatnya. Apanya yang Buktinya apa diikuti? kalau yang ajarannya, Yang mana ajarannya Yesus hukum-hukumnya, diikuti Paulus? ya seluruhnya lah. Yang Bukan mana? yang mana? Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk non Yahudi? Ya, hukum terutama kan hukum kasih itu kan. Kasih Itu itu bukan. mentaati perintah Elohim. Tunggu dulu. Kita buktikan. Ya, Si buktikan Paulus aja. Ini, Buktikan Ya, kalau yang ya. datang itu Yesus. ya itu nggak bisa dibuktikan karena itu Lah. yang tahu kan Paulus. Oh, berarti cuma Siapa Paulus yang yang bisa bisa membuktikan. Betul. Pantasan aja udah miring kayak gitu. Ternyata nggak ada yang Tunggu bisa dulu. membuktikan. Ada. Siapa? sabar. Nah, karya dia apa? Contoh, digigit Contoh. ular beracun kan nih. Dia nggak. Matius nggak mati. 24 nomor 24, nabi palsu Nah, itu itu satu. bermujizat. Hek. Dihantam sama pengakuan Yesus. Bisa bermujizat. Oke? Mana datanya? Tanda-tanda Mesias palsu dan nabi palsu bisa bermukjizat. Sampai-sampai Oke. Paulus dianggap dewa, Tuhan, Hermes. Ada Nggak lagi? Ada datanya? Nggak ada data. Paulus dianggap dewa Hermes, nggak ada. Coba kalau ada, Kalau ada gimana? ya tunjukkan aja gitu loh. Oke. Yang kedua, dia bisa membangkitkan anak kecil yang jatuh dari balkon itu kan. Udah gue juga meninggal kan. bisa itu mah. Ya, nggak bisa lah. Orang Kecil mati banyak dihidupkan. gua tolong ada. Silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor berapa Bang Andi? 12 ya, Bang Andi? 14-12 ya. Yang Paulus ini saking hebatnya bermukjizat, dia dianggap sebagai dewa. Dewa itu kan Tuhan, setara dengan Elohim kalau di ajaran Yahudi. Ah, betul. Iya. Barnabas Iya. mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut 14. Hermes. 14-12. Ah, mantap. Berapa? Lalu Saking mereka hebatnya, dianggap Tuhan dia. lalu mereka memberikan nama kepada Barnabas dan Paulus sesuai dengan nama dewa-dewa mereka. Karena Paulus yang berbicara ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dan diberi nama Hermes, sedangkan Barnabas diberi nama Zeus.
Mantap memang Paulus ini, luar biasa. Namun Yusuf. KPR 14:12. Ya, Kau ini belum bisa pernah kan? baca, so langsung kau tiban orang, kau belum pernah baca, langsung main seruduk. ya konteksnya kan nggak gitu bang. Konteks Konteks, Konteks lagi. Selalu konteks yang disalahin, selalu konteks. Kalau ada fakta dibeberkan, konteksnya lagi yang salah. Terus kapan benarnya? Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Betul ya? Justru karena saking saktinya Paulus ini kan, Ya kan memang harus sakti. Memang harus sakti. Dia memang harus sakti, Bang. Karena Nah, Yesus kalau- mengatakan di Matius 4:24 nomor 24, gini, nabi palsu itu karena harus di sakti. perjanjian lama itu dikatakan nabi palsu itu kalau bermujizat gak terjadi gitu loh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Anso, apakah ajaran Paulus itu adalah ajaran Yesus? Iya tentunya. Kasih satu data Bang Juma. Ajaran Paulus katanya ajaran Yesus. Lanjut. Tidak ada, semua bertentangan. Intinya jangan ke inti kulitnya dulu. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 24 bahwa pembinasa keji ini akan datang kemudian mengaku bahwasanya dia ini bertemu dengan Mesias. Sementara Yesus menerangkan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu denganku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau berkata dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Bu dan Guru Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buktinya apa kalau itu adalah Yesus? Ya tadi buktinya banyak-banyak tanda mujizat itu loh bang. Kalau nabi palsu menurut perjanjian lama itu tandanya dia nggak bisa bermujizat. Apa yang dikatakan itu nggak akan terjadi. Itu tandanya. versi Yesus aja kita ikutin, versi Yesus, jangan versi yang lain. Yesus mengatakan apa tentang nabi palsu ini? Mesias palsu itu beda yang itu. Yang Yesus maksud di sini adalah yang dikatakan oleh Yesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Matius 24 Emang nomor 2. Bang Juma ini tahu nggak siapa si Paulus ini dulunya? Ananias yang datang mengobati dia. Bukan, Paulus ini siapa? Siapa nama gurunya Paulus coba? Gamaliel. Ya kan Nah. angkatan tidak setia dia kan? Kan Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepadanya selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, Siapa angkatan demikian jahat? juga anak manusia 3 hari 3 malam di bumi. Ya Paulus lah, siapa lagi? Kok Paulus? Paulus ini dulunya Saulus. Dia ini pembenci murid-muridnya Yesus. Kita lihat, mari gitu. kita lihat Sinyalnya merah. Ya sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu aja. Saulus dan Paulus itu sama orang, cuma ganti nama doang. Iya, nama pertobatannya kan Paulus, Bang. Sebelumnya Tadinya itu membunuh. Tapi kan tadinya pada saat dia Saul, Ya udah. Saulus lanjut. itu dia sudah nabi di situ. Pada saat dia ngaku Saulus, dia sudah nabi. belum, dia orang Farisi. dalam kandungan, oi. Bahkan dia mengaku dipilih dalam kandungan, Galatia 1 nomor 15. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nah, sekarang kita bahas mengenai angkatan jahat. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini datang kepada aku minta tanda, dan tidak akan diberikan sebuah tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Tidak setia artinya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kemudian
Di data 13 Matius 12 di data 43 sampai data 45, satu perikop diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi tadi manusia ini maksudnya melakukan kejahatan dengan adanya roh jahat dalam dirinya. Dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang tadinya bertaubat. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang itu dalam keadaan kosong. Lalu dia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam diri di orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini siapa yang bertaubat dari membunuh murid Yesus? Setelah membunuh murid Yesus, membunuh jasad, membunuh akal. Ini siapa? Ini siapa ini yang dimaksud? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bukti angkatan tidak setia, dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Coba Paulus lah. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Galatia 2, ya, jelas sekali dia mengatakan di Galatia 3 nomor 33 dan seterusnya. Framing itu tentang orang yang akan murtad dari kekristenan. Bagaimana itu? Kristen pula Anda bawa. Kristenan pula Anda bawa. Sekarang menurut Paulus, berdasarkan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajarin Paulus? Siapa yang ngajarin Paulus demikian? Roh Kudus. Inilah yang saya maksud. Roh apa yang datang kepada Paulus mengajarkan itu? Sementara hukum Taurat itu menurut Tuhan diantaranya adalah tentang sunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Sunat itu perjanjian kekal. Kenapa dibatalin oleh angkatan tidak setia dan angkatan jahat ini? Karena ada makhluk yang datang mengajarkan kepada dirinya. Sorry, noise. Hujan deras di sini tiba-tiba. Lanjut. Bang Andi lanjut. Hujan deras ya. Bro Anso, roh apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Roh apa yang datang kepada dia? Ya, itu pertanyaannya. Dia harus tahu dulu yang dibatalkan ini apa gitu. Segala perintah dan ketentuan. Ya, kasih contoh apa yang dibatalkan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Apa itu segala perintahnya? Semuanya. Enggak. Ya, baca Efesus 2:15. Kalau semuanya berarti 10 hukum Coba Taurat kau baca juga. dulu. Anso baca dulu Efesus 2:15. Baca coba. Baca dulu dong. Kau belum baca, kau nyangkal gitu. Sudah Apa? baca. Coba kau baca dulu. Baca dulu. Iya, segala ketetapan dan perintahnya itu kan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Pertanyaan, apa arti segala? Ya, hukum Taurat itu kan ada. Apa arti segala? Dengarkan dulu, Anso. Apa arti segala? Ya, semua. Semua hukum Taurat dibatalkan. Selesai. Jadi Kristen ini sebenarnya nggak perlu lu pakai hukum Taurat, nggak ada urusan sama lu. Kalau kau mengikuti ajaran Paulus, kau buat hukum baru yang diberi label hukum kasih, kan gitu bro. Mudah sebenarnya kalau kau mau jujur. Oke, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat agar Kristen ini benar-benar Kristen. Apa itu? Menyembah kepada dewa-dewa, mengutuk anak orang, mematikan anak orang menebus dosa, mematikan anak orang sebagai tumbal penebus dosa, kemudian dihidupkan menjadi Tuhan, kemudian dikonsilikan menjadi Tuhan. Jadi nggak ada urusannya Kristen dengan hukum Taurat. Kalau Anda mau jujur kayak begitu, jelas supaya Kristen ini jangan ke Yahudi-Yahudian, jangan ke Kristenan, lebih baik berbau Roma saja, selesai. Paham sampai sini? Mudah tuh sebenarnya kalau Anda mau jujur. Contoh yang dibatalkan oleh Paulus. Tadinya Yesus mengajarkan babi haram. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tadinya Yesus mengajarkan sunat.
Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi semua dibatalin oleh Paulus, membuat hukum baru, menjual nama Yesus. Itulah yang dimaksud Bang Juma. Ini roh apa yang datang kepada dia? Kalau roh itu benar, mestinya ajaran Paulus sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata tidak. Ajaran Yesus itu mencerdaskan supaya akal manusia berfungsi. Yesus enggak ada, datang Paulus mematikan akal manusia. Miliaran orang dimatikan akalnya oleh Paulus. Begitu dong. Mudah toh. Jujur memang sakit saudaraku, tapi jujur itu lebih baik. Biar jelas Kristen itu apa. Ini yang kita mau bahas, itu yang mau dituju 4 hari ini terus dibahas supaya jelas Kristen ini siapa sumber pengajarannya, siapa yang merasuki Paulus dari bilik penjara menulis surat. Kalau Roh Kudus tentu ajarannya sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata telah diseleksi, kagak ada yang nyambung. Masa ada ajaran Paulus sinkron ajaran Yesus, mengutuk Yesus? Orang sudah nggak ada, dibuatkan surat, dikutuk di tiang salib menebus dosa, kemudian dimatikan, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Ini nggak sesuai ajaran Yesus, ini ajaran baru. Jadi yang datang kepada Paulus adalah bukan Roh Kudus, tapi roh jahat yang mematikan akal manusia. Itu baru top markotop. Masih mau kau datang besok? Ya, Bang Handi nggak paham itu. Hancur berpuluhan. Nggak ada hancur. Sunat Islam juga salah loh. Taruh dulu kau. Apakah Yesus pernah mengajarkan aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib untuk jadikan tumbal? Di mana? Ada. Di mana? Yesus mengatakan seorang anak manusia akan diserahkan itu seperti domba yang akan disembelih, itu kan ajaran Yesus. Jadi Yesus binatang. Itu alegorinya. Oh, alegori lu pakai lagi. Loh, memang hampir 50% ketika Yesus mengajar itu memakai alegori. Jadi Yesus pernah mengatakan nanti dirinya akan menjadi tumbal dan terkutuk, begitu? Pernah. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, jadi kalau begitu ajaran Yesus bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang mana bertentangan? Perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Kena lagi kan? Kena lagi. Enggak. Kena lagi. Artinya Yesus ini dengerin dulu. Artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Yesus membangkang bagaimana perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau Yesus menubuatkan dirinya, aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib, sedangkan Yesus nggak punya salah, artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Nggak gitu. Lu mau ke kiri kena, lu mau ke kanan kena, serius. Yesus itu di framing atau dituduh menghujat atau menista. Bukan itu ke arahnya. Oh iya, ada nggak perintah dengerin? Ada nggak perintah itu. Tuhan? Ansel, ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ada. Di mana tertulis boleh membunuh orang tidak bersalah? Di mana tertulis? Loh, nggak boleh membunuh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Yesus nggak salah. Nah, kenapa dibunuh? Itu perintah siapa? Itu perintah Pontius Pilatus Itu perintah iblis yang merasuki Paulus. Dengerin, itu perintah iblis yang merasuki Yudas, merasuki Paulus, sekaligus dibuatkan surat. Memang baca Galatia 3, baca Galatia 3:13. Kejam sekali nih Paulus kerasukan iblis, mengatakan bahwa dengerin, Kristus telah mati. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini kan pernyataan orang yang kerasukan iblis mengutuk anak Bunda Maria penebusan dosa. Ini bertentangan ajaran Yesus dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya Pak Banyuma ini membuka ini data supaya kalian semua ini sadar bahwa
iman Anda itu berdasarkan sumber daripada roh jahat yang masuk ke dalam diri Paulus yang Anda ikuti itu. Jadi siapapun Kristen yang mengimani Yesus mati terkutuk menebus dosa, ini adalah ajaran iblis, bukan ajaran para nabi dan bukan kehendak Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Bang Andi nggak paham sejarah nih berarti. Loh, Saulus ini lu bantar argumentasi saya dong. Sebentar, Yesus dan Masuk Pak Paulus Blender, itu masuk Pak Blender. Ini nggak sejaman. nyambung-nyambung ini. Enggak nyambung. Nggak nyambung-nyambung ini. Ini Enjo ya. Sebentar. Yesus meneruskan ajaran Nabi Musa yaitu hukum Taurat ya. Salah satu perintah Allah yang 10. Datang dia. Hei Bani Israel, kalian jangan sekutukan Allah ya. Jangan membuat patung. Ini kan disampaikan kepada manusia khusus Bani Israel. Jangan berzina, jangan mencuri. Kira-kira Hanjo, apa yang disampaikan Yesus ini salah atau benar? Yo. Lanjut, ada telepon. Kalau Ariko, Taruh, coba kembali ke Bang Juma dulu biar dia tutup. Sana maghrib. Bang Juma bisa ditutup dari sana. Season kali ini atau masih? Silakan. Hujan, Bang Hendi. Ya, Masih statement- kedengaran nggak? Masih. Kasih statement terakhir aja. Silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, ya tema kita ini tema yang kemudian kita harapkan dari saudara-saudara Kristen dan kita juga sebagai seorang penggiat apologet, mari kita bedah sampai ke akar-akarnya. Siapa yang datang kepada Paulus ini yang ngaku-ngaku Yesus. Kita jangan pernah puas dengan jawaban saudara kita Kristen dengan mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Mesias dan seterusnya. Kita gali terus. Kalau memang itu adalah Yesus, maka nampak nanti memang Yesus. Tapi kalau dia bukan Yesus, maka akan jelas bahwasanya bukan Yesus. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka akan semakin terang tabir yang menutupi selama ini. Kok kenapa agama Kristen ini berbeda dengan agama Samawi, berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia. Kok tiba-tiba ada bukan manusia lagi, tapi Tuhannya yang dikorbankan. Nah, ini yang perlu kita kaji ke depannya, tentu dengan niatan untuk memberikan edukasi, bukan untuk menyudutkan, tapi semata-mata untuk membuka tabir rahasia yang terjadi selama ini. Saya kira begitu sebagai penutup sementara, karena di sini hujan deras, sahabat-sahabat.